Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup kembali, untuk bisa melakukan amal-amal ibadah. Ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita, bukti cintanya Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita masih punya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah birrul walidain dan silaturahim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh Nabi bahwasanya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi ditanya demikian, menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi setiap perkara yang Allah cintai, maka orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang tidak melaksanakan atau bahkan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka orang itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasul mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, merupakan amal yang paling di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengingatkan kepada kita, menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang menunjukkan betapapun kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itu tidak bisa mencukupi, tidak bisa mengganti
kebaikan kedua orang tua kepada kita. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua itu tidak bisa menggantikan kebaikan mereka kepada kita. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqahu. Artinya tidaklah seorang anak itu bisa membalas kebaikan orang tua kecuali atau sehingga orang tuanya itu menjadi budak, kemudian dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya. Artinya seorang anak ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak ibunya, itu hakikatnya tidak bisa membalas kebaikan yang telah orang tua berikan kepada anak. Artinya apa? Artinya kebaikan orang tua kepada anak itu melebihi kebaikan anak kepada kedua orang tua. Betapapun pengorbanan anak kepada kedua orang tua tidak bisa menggantikan atau mencukupi pengorbanan kedua orang tua kepada anak. Karena kedua orang tua ini pengorbanannya itu luar biasa kepada kita. Sehingga Rasul mengatakan kecuali kalau ada orang tua itu menjadi budak, kemudian ada seorang anak mengetahui orang tuanya menjadi budak, kemudian dimerdekakan oleh anak tersebut. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang anak itu jangan pernah merasa bahwasanya kita itu sudah cukup berbuat baik kepada orang tua, kemudian kita menyangka bahwasanya kebaikan orang tua sudah saya tunaikan ataupun saya gantikan, maka itu tidaklah bisa menggantikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yaitu hal yang berkaitan dengan masalah silaturahim. Silah itu artinya menyambung. Ar-Rahim itu artinya rahim. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayatu fi Gharibil Hadis, apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim itu adalah kinayatun anil ihsani ilal aqrabina min dzawin nasabi wal ashari wa ta'attufi alaihim warifqi bihim warriayati li ahwalihim. Jadi yang dimaksud dengan silaturahim itu adalah al-ihsan ilal aqrabin, berbuat baik kepada kerabat min dzawin nasabi yang satu nasab, wal ashari dan begitu juga keturunan-keturunannya, adik kita, kakak kita, ponakan kita, dan juga keturunan-keturunannya, bapak ibu kita,
Nah itu yang dinamakan dengan rahim. Artinya ma tajma'uhur rahim, apa yang dikumpulkan dalam satu rahim itulah yang dinamakan apa? Ya, satu nasab. Nah jadi berbuat baik kepada kerabat yang satu nasab dan juga keturunannya, dan berkasih sayang kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka, wari'ayatu li ahwalihim, dan memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Jadi ini yang dinamakan dengan silaturahim. Yang benar itu silaturahim atau silaturahmi. Dua-duanya benar. Tapi yang dimaksud silaturahim itu tadi, berbuat baik kepada orang-orang yang satu nasab dengan kita, begitu juga keturunannya. Kalau silaturahmi menyambung tali kasih namanya. Kalau silaturahim artinya menyambung hubungan kekerabatan. Nah, maka kalau istilah untuk menyambung kekerabatan itu namanya silaturahim. Tapi kalau tali kasih itu namanya silaturahmi. Silaturahmi untuk semua kaum muslimin. Artinya menyambung tali kasih kepada sesama muslim. Kalau silaturahim ini untuk kekerabatan atau orang-orang yang satu nasab dengan kita, itu namanya silaturahim. Ya, artinya berbuat baik, kemudian berlembah lembut kepada mereka, berkasih sayang kepada mereka, dan memperhatikan keadaan-keadaan mereka. Nah, hukumnya adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Jadi silaturahim itu hukumnya wajib. Makanya Al-Qadhi Ibn Iyad itu mengatakan la khilafa anna silaturahim wajibatun fil jumlati wa qati'atuha maksiyatun kabiratun. Al-Qadhi Ibn Iyad itu mengatakan tidak ada perselisihan di antara ulama bahwasanya silaturahim itu hukumnya wajib. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim ini dikategorikan telah melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau orang memutuskan hubungan silaturahim itu termasuk melakukan dosa yang besar. Nah, kemudian bagaimana seseorang itu bersilaturahim, atau bagaimana sih kita itu bersilaturahim? Maka dijelaskan oleh Sa'di Abu Jaib di dalam kitab Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan Wastilahan. Jadi silaturahim itu bisa taratan bil mal, yaitu bisa berupa harta. Artinya kalau kita itu ingin bersedekah, ingin infak, dicari dulu kerabat kita itu. Ya, kerabat kita yang fakir, yang miskin dicari. Kenapa? Ya itulah kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekahnya dan juga pahala silaturahimnya nyambung. Itu tarotan bil mal, ya dengan apa? Dengan harta. Artinya kita itu jangan pelit kepada yang senasab dengan kita. Justru kita itu omber kepada yang bukan kerabat kita. Jadi tarotan bilman, ya kadang dengan harta, sedekah atau infak, cari kerabat kita itu. Ustadz, meskipun kerabat kita jauh, justru yang jauh itulah yang kadang itu nggak pernah kita jenguk, yang nggak pernah kita tengok. Kan sekarang lebih mudah,
Ya, jadi kalau keluarga yang jauh membutuhkan, kerabat yang jauh membutuhkan, itulah justru yang harus kita utamakan. Nah, wataratan bil khidmah. Ya, kadang juga dengan khidmah. Khidmah itu ya membantu tenaga atau melayani lah. Ya, kalau kerabat kita itu hajatan atau punya gawe, ya bantu. Kalau tidak dengan uang ya dengan tenaga. Ya, artinya di sini hajatan keluarga kerabat tidak datang. Nah, ini tidak bantu, tidak apa, nggak jenguk. Nah, artinya tarotan bil khidmah, yaitu dengan cara kita itu membantu, yang melayani mereka itu. Watarotan bisyarati, ya terkadang juga dengan syarah. Syarah datang, dan maaf itu yang namanya ziarah tilik sedulur. Nah, itu termasuk apa? Termasuk bagian daripada silaturahim. Artinya kakak ke adik, adik ke kakak, itu tidak masalah. Tidak harus adik ke kakak atau apa namanya yang kecil kepada yang besar, itu tidak harus seperti itu. Ya, artinya kalau adat kita itu Jawa kan yang apa, yang kecil ataupun adik ya sowan kepada kakak, itu tidak mesti harus seperti itu. Artinya bisa juga yang kakak itu berziarah kepada adik. Dan juga tidak mesti, maaf, ketika berziarah itu harus bawa cangkingan, itu tidak. Ya, tidak harus. Ya, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu pengen berziarah, ya pengen sowan, pengen apa namanya tilik sedulur, tapi kadang-kadang mikirnya apa? Ini kalau ini harus bawa cangkingan. Nah, cangkingannya ini kadang-kadang apa? Menghalangi itu datang itu. Iya, megah. Padahal ziarah saja itu sudah luar biasa itu, tilik sedulur. Nah, jadi tilik sedulurnya itu bukan cangkingannya. Cangkingannya itu tidak wajib. Ya, iya. Jadi inilah yang kadang-kadang menyebabkan seseorang itu megah ataupun sungkan. Depan tilik sedulur akeh ponakane pirang-pirang orang mejengi ora penak. Nah, ini yang kadang-kadang demikian, akhirnya apa? Ya sudah. Ya ketemune nggak ada. Nah, makanya Bapak Ibu, apalagi musim-musim semacam ini ya, pandemi sekarang ini luar biasa. Bisa apa namanya menghalangi ziarah secara tatap muka langsung. Nah, terutama kerabat-kerabat yang jauh ini. Nah, watarotan bisalam, ya kalau ndak bisa ziarah ya ucapin salam itu. Ya ketika ketemu di jalan ucapin salam, ataupun lewat telepon assalamualaikum. Nah, itu namanya silaturahim. Sekarang mah sudah banyak itu, sudah mudah itu dengan cara HP atau video call, ya dengan mengucapkan salam itu. Wataratan bitolaqatil wajhi. Nah, kalau toh memang tidak bisa ya video call kemudian senyum itu kan. Nah, yang penting memberikan apa namanya kebahagiaan kepada kerabat kita, apa namanya saudara-saudara kita yang senasab. Ya itu kan bisa itu dengan video call, dengan senyum mengucapkan salam. Wataratan binushi, atau dengan cara memberikan nasihat. Ya, artinya kalau ada saudara kita yang memang perlu dinasihati, ya dinasihati. Wataratan biradid dzulmi, dan ya terkadang dengan apa? Dengan mengembalikan kezaliman. Artinya yang pernah berbuat salah, ya minta maaf. Kadang-kadang nyuwun sewu. Ya tukarane sedulur karo wong liya luwih cepet akur, ya tukarane karo wong liya daripada sedulur. Jadi kalau ada A B itu sama-sama saudara, itu bertengkar, itu lama Pak itu. Ya lama apanya? Lama damainya itu.
daripada bertengkar dengan orang lain itu cepat damainya. Tapi kalau sama-sama saudara itu yang memang apa? Yang agak lama itu. Nah makanya ini raddul dzulmi, ketika ada kita itu punya salah, ya kita datang kepada kerabat kita, kemudian kita minta maaf. Ya itulah. Ya cuman kadang-kadang gengsinya itu yang memang masih ada itu. Ya, maka ini salah satu di antara cara kita bersilaturahim demikian. Itu jangan sampai antara kakak beradik itu yang bertengkar sampai meninggal. Artinya apa? Meninggal sampai meninggal pun enggak kunjung selesai itu. Itu banyak itu terjadi antara kakak adik, kakak dengan adik, kemudian orang tua dengan anak, ya kemudian juga ponakan dengan paman. Nah itu kadang-kadang sampai meninggal pun tidak ketemu itu. Nah, ini raddul dzulminya ini ya. Artinya kalau ketika punya salah, ketika pernah mengambil haknya saudara kita ya memang harus mengembalikan demikian. Nah, ini yang susah. Yang susah. Wa taratan bil afiyah, dengan memaafkan. Wasafhi, dan lapang dada. Ya, artinya ketika saudara kita berbuat salah ya sudah kita maafkan. Sudah kita itu berlapang dada. Nah, ini artinya yang demikian cara bagaimana kita itu bersilaturahim. Nah, kemudian para ulama mengatakan wa adnaha tarkul muhajarati wasilatuha bil kalami wassalam. Dan paling minimal itu ya tarkul muhajarati, tidak mendiamkan atau mengucapkan salam atau tegur sapa itu ya. Jadi minimalnya lah, kalau tidak bisa berziarah ya jangan diamkan. Minimalnya dengan telepon, mengucapkan salam, tegur sapa, bagaimana kabarnya, minimalnya demikian kata para ulama. Wa adnaha tarkul muhajar. Tarkul muhajar itu yang mendiamkan, tidak ditanya kabarnya. Yang ketika punya telepon tidak pernah telepon, yang minimalnya itu tarkul muhajarah, tidak mendiamkan begitu saja, tidak membiarkan begitu saja, dan minimalnya mengucapkan salam wal kalam ataupun tegur sapa. Meskipun tidak bisa memberikan khidmah, tidak bisa memberikan harta, yang minimalnya demikian. Ini yang dikatakan para ulama. Makanya sekarang kita kan sudah mudah, itu sudah canggih itu. Yang minimalnya demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian Ustadz, kalau ada kerabat kita itu ada yang non muslim ataupun kafir, misalnya ya paman kita ya, ada paman yang non muslim atau ponakan non muslim, apakah kita itu masih punya kewajiban bersilaturahim dengan orang yang non muslim, tapi non muslim itu adalah keluarga kita, satu nasab? Maka para ulama mengatakan masih tetap, artinya kita itu boleh bersilaturahim dengan keluarga kita yang non muslim. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau memang ada seorang itu punya paman itu non muslim, Kristen misalnya ataupun Hindu, ataupun punya ponakannya itu ya Kristen ataupun Hindu misalnya, maka boleh kita itu berziarah kepadanya, dengan catatan orang tersebut adalah bukan
orang yang memang memerangi orang-orang Islam. Selama dia itu tidak memerangi kita, tetap kita itu bersilaturahim itu tidak mengapa. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya Allah itu tidak melarang kalian, ya, dari siapa? Dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari orang-orang yang tidak mengusir kalian, dari orang-orang kafir yang tidak memerangi, dari orang-orang kafir yang tidak mengusir. Untuk apa? Berbuat baik kepada mereka. Ya, salah satunya adalah silaturahim. Dan untuk berbuat adil kepada mereka. Artinya ketika ada kerabat kita yang satu nasab dengan kita, non muslim, boleh kita itu bersilaturahim dengannya, berziarah ataupun dengan memberikan hadiah kepadanya, boleh. Maka ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu diceritakan sahabat Umar itu pernah melihat atau ketika itu bersama Rasulullah. Kemudian di pintu gerbang masuk masjid Nabawi itu, sahabat Umar itu melihat ada jubah itu motifnya itu lerek-lereknya itu dengan sutra. Nah, kemudian sahabat Umar mengatakan, wahai Nabi, sekiranya engkau membeli kain tersebut ataupun jubah tersebut, kemudian engkau pakai untuk apa? Untuk sholat Jumat, atau engkau pakai untuk menerima tamu dari kabilah-kabilah yang datang dari jauh, itu bagus ya Rasulullah. Ya, artinya Rasulullah itu ya pakaiannya biasa-biasa saja itu. Jadi sahabat Umar itu ingin seperti apa? Seperti raja-raja Romawi, raja-raja Persia itu kalau menerima tamu itu pakai baju kebesaran itu. Jadi sahabat Umar itu pengen itu. Wahai Nabi, sekiranya Anda itu beli kemudian dipakai untuk sholat Jumat, dipakai untuk terima tamu, itu bagus ya Nabi itu. Kemudian ketika itu Nabi mengatakan, wahai sahabat Umar, ini adalah pakaian orang-orang yang dipakai oleh orang-orang yang tidak ada jatah di akhirat nanti. Artinya bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Jadi pakaian sutra itu untuk siapa? Ya untuk laki-laki yang kafir di dunia yang tidak ada jatah nanti di akhirat. Ya, jadi sahabat Umar itu pengen itu Nabi itu seperti raja-raja itu yang pakai pakaian kebesaran. Nah, kemudian ada seseorang itu menghadiahkan pakaian yang motifnya dengan sutra kepada Rasul. Dihadiahkan kepada Rasul. Nah, ketika dihadiahkan kepada Rasul, kemudian apa? Rasul itu memakaikan kepada sahabat Umar. Nih, saya pakaikan kepada Anda. Artinya ya bahasa kita itu pakai kamu itu lebih bagus wahai Umar, itu kan. Kemudian Umar mengatakan, wahai Nabi, bukankah Anda tadi mengatakan ini adalah pakaian untuk orang-orang yang tidak ada jatah di akhirat nanti? Wahai Umar, saya itu memakaikan kamu itu bukan kamu untuk dipakai. Ya saya itu juga pas apa gitu. Akhirnya apa? Sahabat Umar melepaskannya. Kemudian jubah tersebut, pakaian tersebut beliau kasihkan kepada saudaranya yang di Mekah yang masih kafir.
Artinya apa? Memberi hadiah kepada saudara yang masih kafir itu ya tidak mengapa. Itu artinya boleh bersilaturahim dengan siapa? Dengan kerabat ataupun yang punya hubungan nasab dengan kita, tidak apa-apa untuk bersilaturahim. Sebagaimana sahabat Umar tadi dikasih pakaian oleh Nabi, ya, yang motifnya sutra, kemudian sahabat Umar memberikannya kepada orang kafir yang masih saudaranya dia yang berada di kota Mekah. Nah, kemudian juga ini apa yang terjadi pada sahabiah yang bernama Asma binti Abi Bakrin. Jadi Asma binti Abi Bakrin itu ibunya itu masih kafir. Nah, ketika suatu ketika ibunya itu datang kepada Asma, ya, Asma binti Abi Bakrin itu datang kemudian bilang sama Rasul, ini bagaimana Rasul? Ya, ibu saya datang ke rumah, apakah saya boleh berbicara kepadanya, berbuat baik kepadanya? Apakah saya boleh menyambung silaturahim dengan ibu saya yang masih kafir, wahai Nabi? Kemudian Nabi mengatakan, silahkan, tidak masalah, silahkan berbuat baik kepadanya. Nah, artinya apa? Artinya di sini menunjukkan bersilaturahim kepada keluarga kita yang masih kafir atau non muslim, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi ini kalau memang hanya sekedar berbuat baik itu tidak mengapa. Akan tetapi kalau sudah hubungannya dengan berkasih sayang ataupun walak dan barok, itu tidak boleh. Ya, artinya kita itu harus walak wal baroknya itu ada. Ya, artinya dalam hati kita itu harus benci kepada orang kafir, itu harus. Ini bukan provokatif, enggak. Artinya inilah kaidah ataupun akidah dan keyakinan kita. Kita boleh berbuat baik kepada non muslim meskipun itu kerabat kita, akan tetapi dalam masalah wala, kecintaan, kasih sayang, itu tidak boleh kita tujukan kepada selain muslim. Nah, itu. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ada ayat-ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ayat yang pertama adalah yang sering kita dengar itu. Khotib mesti itu ya membacakan wasiat takwa itu dengan membaca ayat ini. Yaitu ketika Allah mengatakan wattaqullahal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini memang harus tahu artinya itu. Jadi apa yang dikatakan khotib itu ini? Apa? Wattaqullaha. Hendaklah kalian itu takut kepada Allah, zat yang dengan namanya kalian saling meminta. Wal arhama, dan takutlah kalian kepada kerabat-kerabat. Takutlah kalian kepada kerabat-kerabat kalau kalian itu memutuskan hubungan silaturahim dengan siapa kerabat. Artinya Allah ini mewanti-wanti. Allah menggabungkan takut kepadanya dengan takut kepada memutuskan silaturahmi. Itu menunjukkan bahwasanya posisi silaturahim ini adalah posisi yang harus kita perhatikan benar-benar. Kenapa jangan sampai kita itu memutuskan silaturahim sehingga Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada kita. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, artinya orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Siapa mereka? Di antaranya
Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah sampaikan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla, yaitu orang-orang yang senantiasa menyambung perkara yang memang Allah wajibkan untuk disambung, yaitu apa? Tali silaturahim. Ya, cari Pak kerabat yang belum pernah kita ziarahi, cari kerabat yang belum pernah kita bantu, cari kerabat saudara yang belum pernah kita sapa, yang belum pernah kita tengok. Ya itu cari itu. Jangan sampai kita itu setiap hari itu bisa main ke rumah teman tapi tidak pernah sempat ziarah kepada kerabat. Kita itu sibuk dengan urusan teman tapi tidak pernah sibuk dengan urusan kerabat kita. Itu jangan sampai itu. Nah, urusan kerabat itu memang harus didahulukan daripada urusan teman. Ini yang memang harus ada aulawiyat, mana yang harus diutamakan. Meskipun saudara kita, kerabat kita itu menjengkelkan itu. Ya itu memang demikian lah. Memang demikian Allah jadikan itu. Kadang-kadang kita itu ingin berziarah itu mesti mikirnya itu macam-macam itu. Loh, kalau saya datang ke sana mesti di ini, mesti itu Pak. Coba aja itu. Kalau mau datang itu mesti pikirannya itu apa? Macam-macam kita itu. Oh nanti kalau datang, ya itu makanya macam-macam itu pikirannya. Kalau saya datang ke sana mesti mintanya banyak ini, mesti minta ngutang atau berapa, itu mesti Pak. Pikirannya kayak gitu. Nah, ini termasuk apa? Ya termasuk talbis iblis itu demikian. Ya artinya apa? Godaan setan. Ya sudah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat untuk niat untuk berziarah. Itu Pak. Biasanya datang kepada keluarga itu pikirannya macam-macam. Makanya kata macam-macam itu tadi ya. Ada yang mikirin nanti minta utang, nanti mikirin minta macam-macam, ya kayak gitu. Nah, makanya inilah artinya apa? Ya kita memang luar biasa. Ketika mau berbuat baik itu ya mesti itu ada pikiran-pikiran yang semacam itu. Nah, maka ini adalah salah satu tanda kesempurnaan keimanan seseorang ketika menyambung tali silaturahim. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Artinya tanda kesempurnaan keimanan seseorang ketika dia itu bisa menyambung tali silaturahim, apalagi menyambung yang sudah terputus. Ini yang sudah terputus itu luar biasa. Ya itu kan adik bapak itu siapa? Ya paman-paman kita itu harus ada listnya demikian itu. Kemudian ponakan-ponakannya siapa? Ya minimalnya kalau memang hari raya itu loh. Ya minimalnya demikian. Kalau toh tidak ya tadi dengan apa tanya kabarnya karena gitu. Ya itu tanda keimanannya demikian toh. Ya artinya ketika hubungan kita itu baik dengan teman, dengan tetangga, ya yang memang lebih dari itu ya silaturahimnya kita dengan kerabat-kerabat kita. Nah, makanya di dalam hadis yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan semua makhluk. Ini ketika Allah menciptakan semua makhluk, ini silaturahim ini ya sang rahim itu rahim ini berbicara kepada Allah. Jadi rahim
itu berbicara kepada Allah. Rahim itu kan letaknya di mana? Ya di seorang ibu atau seorang wanita. Ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu rahim itu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, ini adalah tempat di mana orang itu berlindung kepada Engkau." Rahim-rahim mengatakan kami ini adalah tempat di mana orang hilang itu berlindung kepada Engkau dari apa? Dari memutuskan silaturahim. Kemudian Allah menjawab, "Wahai rahim-rahim, apakah engkau ridho ketika aku akan menghubungkan nikmat-nikmatku, kemudian karunia-karuniaku kepada orang yang menghubungkan kepada silaturahim, dan juga aku akan memutuskan hubungan," artinya tidak memberikan nikmat, tidak memberikan karunia bagi orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian rahim-rahim itu menjawab, "Na'am, bala, ya Allah, saya ridho, kami ridho." Kemudian Allah mengatakan, "Itulah bagianmu." Artinya apa? Artinya orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan Allah sambungkan sampai dia menyambungkan. Artinya apa? Nikmat-nikmat Allah itu Allah cegah. Karunia-karunia Allah itu Allah cegah. Dari siapa? Dari orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Akan tetapi sebaliknya, Allah itu akan menyambungkan, memberikan nikmat, memberikan karunia bagi siapa? Bagi orang yang menyambung tali silaturahim. Nah, ini adalah keutamaan bagi orang yang menyambung silaturahim. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.